Salam Bapak Ibu Saudara, kita bertemu kembali dalam renungan firman Tuhan yang dapat memberi makanan bagi roh dan jiwa kita. Tapi sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kesempatan yang baik selalu kami dapat merenungkan firman-Mu yang menjadi roti bagi roh dan jiwa kami, sehingga kami kuat teguh di dalam Tuhan, dalam keadaan-keadaan kami yang sedang berat hari-hari ini. Pengurapan-Mu atas kami dimanapun kami berada. Kau menyegarkan kami dengan hikmat dan wahyu-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita meneruskan kelanjutan dari sesi Iman Yonatan. Dan kali ini kita sudah pada sesi yang keempat. Saya mengambilnya dari 1 Samuel pasal 18 dengan judul Daud dan Yonatan ayat 1 sampai ayat yang kelima. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu, Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Amin. Pelajaran yang baik kita akan renungkan bersama-sama bagaimana Daud dan Yonatan ini bisa berpadu jiwanya, menjadi sepakat, menjadi sehati, sekalipun di dalam banyak orang menerjemahkan hal-hal yang keliru bahwa Yonatan dan Daud ini mengasihi secara manusia. Tapi tentu Alkitab tidak mengajarkan kasih manusia, karena Alkitab kita itu berbicara dari roh dan untuk hal-hal rohani. Artinya bahwa Daud dan Yonatan ini menjadi satu atau dapat bersepakat karena memang ada beberapa hal yang baik yang mereka miliki. Saya mendapatkan 2 poin penting, kita bisa belajar bersama-sama Bapak Ibu Saudara, kenapa Daud dan Yonatan bisa bersepakat atau berpadu jiwa dan mereka bisa saling mengasihi. Yang pertama bahwa adalah Yonatan dan Daud itu ada dalam posisi dimensi rohani yang sama. Apa itu? Karena memang Yonatan dalam beberapa peperangan-peperangan sebelumnya itu sungguh dia dikuasai, sungguh dia dipimpin, sungguh digerakkan oleh Roh Allah, sehingga dia mengalami pimpinan Roh Allah dan mendapatkan banyak kemenangan-kemenangan yang tidak didapatkan oleh bapaknya Saul. Artinya bahwa Yonatan memang ada di dalam dimensi rohani yang luar biasa, yang baik. Yang kedua, Daud, kita membaca di dalam pasal sebelumnya bahwa karena Tuhan sudah menolak Saul, sesungguhnya dalam kacamata Tuhan, Saul tidak lagi menjadi raja. Dan Tuhan menyiapkan Daud melalui Samuel. Dia mengurapi Daud di tengah-tengah keluarganya. Dan sejak saat itu dikatakan oleh firman Tuhan, Roh Allah berkuasa atas Daud dan dia dipimpin oleh Roh Allah itu. Nah, hal yang sama ini pernah dialami oleh Saul juga. Saul pernah diurapi oleh Samuel, Roh Allah ada di dalam dirinya dan dia dituntun. Hanya saja kemudian Saul tidak mengikuti kehendak Tuhan sehingga Roh Allah meninggalkannya. Jadi Daud pada waktu bertemu dengan Yonatan itu dia sudah dalam penguasaan Roh Allah. Dia di dalam kuasa Roh Allah, sehingga satu orang yang bernama Yonatan ada di dalam Roh Allah, dan kemudian Daud satu sisi juga sudah diurapi. Jadi dua-duanya itu dalam dimensi rohani, dimensi roh yang sama, yaitu Roh Allah. Bapak Ibu Saudara, ini penting sekali karena memang secara manusia kita tidak mudah dapat bersekutu atau menjadi satu. Kita akan belajar berikutnya. Yang kedua adalah bahwa Yonatan dan Daud ini memiliki latar belakang keadaan jiwa yang baik. Saya menekankan ini penting karena dalam pelayanan saya yang panjang ini ternyata bahwa
peran Roh Kudus saja di dalam diri seseorang tidaklah cukup. Roh Kudus hanya dapat bekerja dalam diri seseorang dengan menuntun, memimpin, ada di dalam dunia roh dan mengerjakan hal rohani ketika juga memiliki background atau keadaan jiwa yang baik, yang disembuhkan. Tadi kita menyebut bahwa, kita baca bahwa berpadulah jiwa Yonatan dan jiwa Daud. Artinya bahwa Yonatan dan Daud itu memiliki keadaan jiwa yang sehat, yang sama-sama, yang dalam tataran yang sepadan. Artinya bahwa mereka bisa menyatukan karena memang ada hal-hal yang baik di sana. Misalnya apa? Kita bisa belajar bahwa Yonatan itu orang yang tulus hati, dia mencintai Tuhan. Kita juga dapat menemukan bahwa Daud juga sangat cinta kepada Tuhan. Dia tulus hati, dia mengerjakan apa yang dia rindukan seperti yang ditaruh di dalam hatinya dan tanpa pikiran yang lain-lain. Dan inilah yang membuat akhirnya Yonatan dan Daud jiwanya segera dapat menyatu. Nah, kita menemukan banyak kasus dalam kehidupan rohani kita, baik di kalangan hamba-hamba Tuhan, di kalangan jemaat, sukar untuk bersekutu, sukar untuk bersatu, sukar untuk berpadu jiwanya. Kenapa? Memang kita memiliki roh yang sama, yaitu roh Allah, Roh Kudus. Beberapa kita yang sudah mengalami pengurapan atau dipenuhi oleh Roh Kudus bisa berkata-kata dengan bahasa roh sekalipun, ini sebenarnya sudah satu modal yang luar biasa. Tetapi kemudian kalau jiwanya, pikirannya tidak sehat, maka kita sukar untuk berpadu, sukar untuk bisa sehati. Misalnya begini, ada banyak orang sama-sama dipenuhi Roh Kudus, sama-sama mengaku dipimpin oleh Tuhan, tapi kenyataannya tidak bisa saling mengasihi, kenyataannya tidak bisa saling mendukung, kenyataannya tidak bisa saling mensupport, tidak bisa saling mengerti. Justru ada banyak orang yang sudah mengalami pengalaman-pengalaman rohani yang sama, tapi jiwanya kembali kepada masa lalu, penuh dengan luka. Misalnya, sama-sama di dalam pelayanan, di dalam Roh Kudus, tapi suka menghakimi, misalnya, suka mengkritik, suka menyakiti, suka merendahkan, suka membanding-bandingkan, sehingga membuat kita menjadi terluka. Kita tidak hanya melukai orang lain, tapi juga ketika kita punya pemandangan-pemandangan, perasaan-perasaan, pikiran-pikiran yang tidak baik ini semakin membuat jiwa kita terluka. Misalnya kita tidak bisa saling mendukung. Sukar sekali kalau dikatakan kita saling mengasihi. Mengasihi itu artinya sempurna, artinya semuanya. Ini wajar karena Alkitab berkata tadi bahwa jiwanya Yonatan dan jiwa Daud itu berpadu. Artinya tidak ada lagi keberatan-keberatan hati nurani atau keberatan-keberatan pertimbangan-pertimbangan atau keberatan-keberatan sejarah masa lalu. Sementara kita, ayo kita belajar, hamba-hamba Tuhan, umat-umat Tuhan, keluarga-keluarga kita tidak bisa menyatu. Kenapa kita tidak bisa berpadu? Misalnya yang paling sederhana adalah suami istri. Kenapa suami istri itu susah berpadu? Karena kita memiliki keberatan-keberatan pikiran kita. Misalnya apa? Kita tidak setuju dengan apa yang dilakukan suami kita, tidak setuju apa yang dilakukan istri kita, dan sebaliknya, kita cenderung menyalahkan, kita cenderung mengkritik, kita tidak saling mensupport, kita tidak saling mendukung, dan ini membuat jiwa kita sukar untuk berpadu. Jadi dari kalangan kecil misalnya suami istri saja, pelajaran ini tidak mudah, sangat tidak mudah. Tetapi kita bisa belajar dengan cara kita merendahkan diri tentu. Kalau kita melihat ke belakang, melihat peristiwa-peristiwa pengalaman masa lalu yang tidak baik, kita memang mungkin sukar untuk menyatu. Jadi kita bisa belajar mulai dari keluarga kita, suami istri, di mana kita sering tidak dapat sehati atau berpadu dalam jiwa kita, apalagi dalam roh kita. Jadi ini pelajaran yang mungkin kita bisa renungkan dan kita belajar dari Daud dan Yonatan ini.
Kalau kita belajar memang kita lihat bahwa Yonatan dan Daud ini tidak tahu kita apakah mereka pernah berjumpa sebelumnya, mungkin pernah waktu mengalahkan Goliat, tetapi mungkin tidak terlalu dekat. Ada banyak orang berkata begini, iya Pak, kalau kita bergaul dengan orang yang tidak dekat dengan kita, tidak ada trauma masa lalu, tidak pernah ada kesalahan-kesalahan masa lalu, kita mudah bersekutu, kita mudah untuk dekat. Tapi untuk orang-orang yang setelah lama bersama dengan kita dalam peristiwa-peristiwa macam-macam yang terjadi dalam diri kita, membuat kita menjadi takut. Kita mengundurkan diri. Kita menyembunyikan diri, kita tidak mau mendekat. Ini artinya bahwa kita tidak menjadi rohani. Artinya kita hanya dipenuhi Roh Kudus ketika kita menyembah Tuhan, tapi kita tidak menyatakan bahwa Roh Kudus dalam diri kita itu juga untuk mengubah hati kita dan kemudian bisa menyatukan kita dengan saudara-saudara, terutama itu keluarga kita dan nanti sampai kepada jemaat Tuhan. Nah, kita mulai dari keluarga. Ada banyak kita tetap di dalam satu rumah, tetap suami istri, tetap anak dan orang tua, tetapi banyak hal yang kita tidak sepakat dan kita tidak bisa merendahkan hati satu dengan yang lain, akhirnya kita bisa menjadi sejiwa atau sepikir. Dan ini hal yang buruk. Iblis itu akan lihat bahwa ada banyak dosa dan kelemahan di dalam diri kita sehingga dia bisa bekerja. Hal-hal yang berhubungan dengan berpadu jiwa, hal-hal yang berhubungan dengan menyatu, ini memang kalau dikerjakan dengan segenap hati akan menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Nanti kita lihat bahwa cerita Daud dan Yonatan ini, Daud itu akan memperoleh support yang luar biasa, akan mendapat dukungan yang luar biasa sesudah dia menyatu dengan Yonatan. Nanti kita lihat ada perjanjiannya. Tapi sebelum sampai sana, kita belajar dulu dari kehidupan kita bahwa memang di dalam pelajaran Alkitab, Tuhan Yesus pernah berkata 2-3 orang itu bersekutu, bersatu, sehati, apa saja yang diminta akan terjadi. Tapi itu sukar. Makanya banyak keluarga tidak memperoleh apa-apa dalam keluarga, pelayanan juga tidak boleh apa-apa karena tidak bisa menyatu dengan saling merendahkan diri dan saling menerima satu dengan yang lain. Karena selalu orang menganggap dirinya lebih mampu dan menganggap orang lain selalu keliru, selalu lemah, selalu salah. Dan itu membuat jurang di antara keduanya sehingga kita tidak menyatu. Dari satu sisi, Tuhan tidak akan memberkati atau belum memberkati sebelum ada kebersamaan, penyatuan. Nah, kemudian yang kedua, itu juga bicara bahwa kalau tidak menyatu, kalau tidak sehati, iblis punya kesempatan untuk bekerja. Iblis punya kesempatan untuk merusak. Iblis punya kesempatan untuk memisahkan lebih lagi. Artinya bahwa iblis juga bekerja untuk mendatangkan kekacauan sehingga orang tidak menyatu. Nah, kita baca di dalam Kisah Rasul ketika awal-awal kegerakan Roh Allah, kegerakan Roh Kudus, itu dimulai ketika jemaat berkumpul. Ya, di dalam Kisah Rasul pasal pertama 14 itu akhirnya berkumpul murid-murid dan orang-orang percaya, mereka berkumpul sehati, tidak hanya sehati, tapi juga mereka punya tujuan yang sama, yaitu untuk menghadirkan Tuhan, menantikan janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, renungan pada hari ini saya ingin mengajak kepada kita pelajaran ini. Sebenarnya ini sangat panjang sekali, tapi saya singkat saja untuk satu ayat di dalam ayat pertama dulu saja sebelum kita bicara ayat 3-4 di mana nanti ada Daud membuat perjanjian lain sebagainya. Tapi untuk menyatu saja itu tidak mudah. Ayo kita berdoa bersama-sama. Kita lihat bahwa menyatu itu ada Roh Allah di sana. Kalau Bapak Ibu kita sudah punya Roh Allah, kita punya satu poin yang baik bahwa kita akan bisa menyatu dengan orang yang punya roh yang sama. Yang kedua, kita belajar untuk merendahkan hati, merendahkan diri, dan welcome bisa menerima juga kekurangan keberadaan orang lain. Dan itu akan menjadi poin yang kedua sehingga kita bisa menyatu. Dan ini akan menjadi awal dari kegerakan-kegerakan ke depan. Kita tidak bicara pergerakan rohani dulu dalam kondisi yang tidak baik ini. Kita bisa menjadi aman dulu.
Saya belum bicara di tengah-tengah jemaat ini. Ini baru bicara di keluarga saja. Ketika kita tidak menyatu, maka kita tidak akan menerima apa-apa di dalam Tuhan. Nah, kita berdoa supaya apa yang dikerjakan oleh Yonatan, apa yang dikerjakan oleh Daud, ini akhirnya bisa kita kerjakan juga di dalam diri kita, dan kita menerima hal-hal yang baik seperti juga Daud dan Yonatan. Tuhan berkati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pelajaran kami tentang Daud dan Yonatan ini akan membuat kami juga menyatu pertama di tengah-tengah keluarga kami, suami, istri, dan anak-anak kami. Untuk kami boleh bersahati karena Roh-Mu ada bersama dengan kami. Kami berdoa, ampuni kami, seringkali kami tidak rendah hati. Kami saling menuntut, kami saling menghakimi, kami saling mengkritik, sehingga kami tidak bisa menyatu. Hari ini kami berdoa, ampuni kami, beri kami damai sejahtera. Kuduskan kami supaya kami menyatu di dalam roh kami, di dalam pikiran-pikiran kami, dan kami beroleh apa yang baik di dalam Tuhan dan di dalam dunia ini. Berkati dimanapun kami berada, teguhkan, kuatkan kami, dan berkati firman-Mu. Berkati juga negeri kami Indonesia. Dalam keadaan wabah yang ada ini kami berdoa, Tuhan berikan kekuatan, damai sejahtera, sukacita bagi kami, kesanggupan untuk menghadapi hal yang tidak baik. Kami berdoa, wabah ini akan segera berlalu ketika kami juga mentaati Tuhan dan pemerintah kami. Terima kasih Tuhan, damai sejahtera bersama kami dari Bapa di surga, di dalam Yesus dan kuasa Roh Kudus menyertai kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.